Halo YouTube, selamat datang di vlog Om Mobi. Kemarin kami sudah tes yang namanya Fiat 500. Kami sangat senang, itu benar-benar Italian heritage yang sangat punya nilai sejarah. Ya, tapi sayang sekali itu terlalu mahal untuk kami. Tapi kami tetap ingin Italian heritage. Bagaimana kalau Vespa? Yes, rodanya berkurang 2 tapi sama-sama Italian heritage. Sekarang kami akan menuju ke rumah kawan kami yang kolektor Vespa. Kami telah sampai sekarang di suhunya Vespa. Yes, dia kolektor Vespa dan kebetulan seorang kawan lama. Dulu kita teman golf. Om Dodit. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Ada waktu untuk menerima kami, itu luar biasa. Dari dulu kan udah disuruh datang. Iya, iya, cuma nggak sempat ya. Orang sibuk. Nah ini lihat di Vespa, koleksinya nih. Nah gini, terus terang kami ini kesini mau berguru, mau belajar sama Suhu. Aduh, saya juga baru belajar. Baru belajar Vespanya segini banyak, percaya. Jadi kami itu ingin sekali Vespa klasik. Kenapa? Karena kemarin ngelihat Fiat 500 klasik itu pengen ini the real Italian engineering heritage tuh begini. Bagaimana kalau Vespa? Vespa itu merupakan contoh yang tepat untuk klasik Italian heritage. Benar nggak? Bener. Ada berapa macam? Ada intinya deh. Mungkin ada kayak BMW seri 3, seri 5, seri 7-nya. Kalau Vespa klasik itu ada nggak? Nah, kalau Vespa klasik itu sebetulnya dibagi dua aja. Small frame sama large frame. Oke. Small frame itu adalah Vespa dengan bodi yang kecil dan cc yang kecil. CC kecil itu berapa? 90? Di bawah 100. Di bawah 100. Maksimum 100. Oke. Setelah itu large frame mulai dari 125 ke atas. Oh. Gitu. Nah, sebetulnya small frame ini dulu ditujukan untuk ladies ya, udah buat perempuan. Tapi sekarang Vespa yang modern itu dia tidak mengklasifikasikan large frame dan small frame lagi. Iya, itu ada GTS sama yang 150 cc-an. Ya, itulah kenapa senangnya kita main klasik. Karena di klasik itu dulu banyak variannya. Ya kan? Banyak variannya. Jadi kalau buat koleksi itu wah nggak ada habisnya. Ya, Ada terus yang belum punya, ini belum punya, ini belum punya. Kayak ini small frame kan. Dikumpulin small frame semua sini. Frame, gitu. Dan ini walaupun bodinya sama, cc-nya beda-beda ini. Oh ya? Iya. Ini tahunnya berapa aja nih Om? Ini di bawah 70, rata-rata 64, 67, 65 gitu. Yang ini yang kuning ini 90 cc. 90 cc 3 speed. 2 speed. Yang hijau ini 50 cc, 4 speed. Oke. Gitu. Nah, terus ada small frame yang spesial. Dia bikin memang untuk performa. Oke. Itu yang paling ujung, Bu. Untuk balapan. Untuk Ini balapan, hijau. ya. Itu namanya Primavera ET3. Oh, ya nama Primavera kan sekarang dipakai juga. Betul. Nah, itu cikal bakalnya Primavera itu. Oh. Itu awal 70-an. Yang ngebedain apa ya Om? Itunya beda. Cluster. Kilometer. Clusternya beda. Kalau bulan puasa gini ngeliat bentuk begini, ingetnya apa? Pastel. Kepalanya itu sebetulnya beda. Kalau kita perhatikan kelihatan sama. Lebih besar ya? Tapi dia agak lebih besar. Betul. Gimana? Kunci kontaknya ada di stang. Kunci kontaknya ada di stang. Di kepala oh, ini stang. di kepala. Iya. Ini Primavera ya. Iya. Ini the GTI of old Vespa. Iya, 125. Dengan bodi yang kecil itu mesinnya 125. Oke. Jadi cukup kencang. Ya. Kencang beneran ini Kencang. sampai sekarang. Iya. Tapi lebih menarik small frame daripada yang frame gede ya. Jadi begini, kenapa small frame itu lebih menarik? Karena sebetulnya banyak entry kolektor nih yang pertama kali mau masuk ke koleksi klasik nih, pengen punya klasik itu mereka nggak berani naik large frame. Oke, karena Mungkin terlalu berat, terlalu besar kan? Kan mesin di kanan. Ya. Mereka mau coba belajar dari small frame dulu. Jadi kalau misalnya jatuh pun ya kan motornya kecil. kecil gitu. Akhirnya kenapa small frame itu harga naik terus.
Sekarang small frame kalau bahan tuh berapaan? Yang murah-murahan deh. Bisa PTS. jadi. PTS tuh paling udah 20-an, 25-an. 25-an jalan tapi itu ya. Jangan bersurat ya. Bersurat. Cari kali ya? Heeh. Harganya segitu loh. Tapi kalau yang full original kayak begini nih, kan full original nih. Harga udah 50. Oh lah. Kan kita kan kesel kalau beli nggak full original kan. Jadi anggaplah budgetnya 50. Kalau dulu main zaman saya sih 8 tahun yang lalu masih 2,5 juta. Lah, 2,5. Aduh. Memang ya gini. Ini kayak saham ya, kayak saham. Itu bisa. Intinya kapan masuknya, ya. Cuma kalau di industri kita ini di otomotif, mobil dan motor loh ya, khususnya klasik-klasik, itu nggak pernah ada cerita turun. Klasik loh, ya. Mini Cooper. Iya. Mini itu nggak ada turun. Naik terus nggak ada turunnya. Terus itu kayak nyimpen emas, Vespa, ya. Iya. Terus mobil-mobil langka lainnya, Mercy tua. Itu tergantung kelangkaannya sih memang, tapi seperti nyimpen emas. Betul. Yang gila sekarang itu Jeep Mercy. Jeep Mercy itu udah benar-benar. Sayang. Kita nggak tahu. Dulu ada 70 juta, 120 juta. Mahal banget, kita bilang mahal dulu. Sekarang 700 juta. Mahal lagi. Gini, daripada terlambat lagi, makanya kita bicara soal Vespa, ya kan? Pengen diajarin. Ini kan speedometer. Betul. Cuma sampai 80, ini kilometer per jam atau mile per hour ini? Kilometer per jam. Ya. Ini sen ini ya? Sen. Terus buat high beam, low beam mana? High beam, low beam ini? Oh, di sebelah kanan. Ini high beam, low beam. Nah, ini dari dulu nih, dari kecil benar-benar penasaran. Ini fungsinya untuk apa aja? Karena setiap Vespa yang kami lihat waktu kecil, nggak ada tulisannya. Sama ini juga nggak ada tulisannya. Betul. Oke, ini apa aja Om? Buat apa aja? Ini klakson. Klakson. Bunyinya I ya? I. Nah, I, oke. Terus ini lampu on off. Oke. Ya. Ini high beam, low beam. Oh, high beam, low beam. Terus Tek. buat kill switch sama motor starternya di mana? Ini matiinnya di sini nih, kecil ini. Ada. Kecil nih. Oh, ini switch off-nya. Oh. Switch off-nya. Switch off. Switch on-nya? Switch on-nya ini. Oh, ini switch on-nya ya. Paling berat switch-nya ya. Langsung. Oh, oke. Dan selalu ada ban serep ya? Ya. Kalau ada ban serep, shifter itu selalu ada di sebelah kiri. Padahal nggak ada enak-enaknya loh. Ya. Oper sebelah kiri itu. Cuma ini kaki kiri kita jadi nganggur positifnya. Kaki kanan kita punya aktivitas yaitu rem belakang. Udah sih. Nah, suspensinya itu selalu hanya ada di bawah sini saja. Ya. Suspensi depannya. Coil spring ya? Coil spring. Remnya disc. Oh enggak deh, promo. Klasik. Dan ternyata ada Vespa modern juga di sini. 946. Tuh. Kenapa ada klasik ada modern Om? Pertimbangannya apa? Begini, kalau kita ngumpulin Vespa kan kita tergantung kita seneng yang mana gitu. Ya. Karena dulu saya telat mulai, sebetulnya kalau mau tuh kita tahun 50-an kalau mau ambil. Sekarang harganya luar biasa. Vespa yang tahun 50-an? Tahun 50-an. Cuman memang itu sangat langka ya. Populasinya nggak banyak. Oh, harganya udah luar biasa tinggi. Jadi kita telat mulai sebetulnya. Oke. Nah, kebetulan ada Vespa modern yang memang limited edition juga. Dibuat hanya sedikit, handmade di Itali. Gitu loh. Ini kan dulu pertama kali ngeliat ini. Oke, memang keren banget gitu. CC-nya kecil. Harganya ya Allah. Gitu kan? Betul. Kenapa dia CC-nya kecil? Karena ini sebetulnya replika dari Vespa pertama kali tahun 1946. Oke. Jadi Vespa pertama kali tahun 1946 itu cc-nya cuma 125 cc. Oke. Sehingga dia dibikin sesuai sama predecessornya. Ininya ya, kisi-kisinya itu persis sama kayak gitu. Modelnya dia yang pertama tahun 1946. Nah ini tapi ini limited. Ini limited, handmade di Itali. Kan ada juga yang versi apanya kan? Banyak. Apa namanya? Yang Ridwan punya apa tuh? Ini seri pertama namanya Ricordo Italiano. Oke.
Seri kedua namanya Bellissima. Seri ketiga namanya Emporio Armani. Armani. Ya. Seri keempat yang namanya Red, yang warnanya merah. Oh. Nah ini juga mungkin ada beberapa Vespa modern yang mungkin karena dia limited, harganya naik terus. Ini udah hampir 2 kali lipat nih dari harga belinya. Gitu. Makanya kenapa saya kumpulin yang seri ini, karena nih harganya nggak turun. Harganya nggak turun. Range harganya berapaan sih Om? 946? Sekarang secondary market di atas 200. Dulu 150. Iya, 146 dulu saya beli. Kan telat lagi, padahal baru ya? Oh tapi barang habis langsung? Habis. Langsung habis. Karena rata-rata Indonesia tuh... Ini kayak Jimny nih ceritanya nih. Iya, 50 unit. Iya. Habis. Beneran kayak Jimny. Jadi market dikontrol oleh secondary market. Betul. Ini kan dari tadi kita lihat Vespa, tapi kami tertarik ngeliat ini ada yang bentuknya aneh gitu. Iya. Kayak Donald Bebek ini depannya. Betul. Ya kan? Betul. Ini juga nih gila. Betul. Tuh ada monyongnya gini nih. Ini apa ini Om? Kayak Petruk ya. Kayak Petruk betul. Iya. Ini namanya Fuji Rabbit. Ini kalau kuning jadi seperti si ini. Apa namanya? Siapa? Itu yang banyak kecil-kecil tuh. Minion. Minion. Itu Minion tuh yang matanya satu. Oh iya ini Minion. Yang besar tuh. Ini apa namanya? Ini namanya Fuji Rabbit. Fuji Rabbit. Jepang dong ya, bukan Italia ya? Betul. Ini Vespa klasik, skuter klasik buatan Jepang. Jadi ini ada sejarahnya. Jadi sebelum pabrikan mobil Subaru itu membuat mobil, dia membuat motor dulu. Ini dia nih. Namanya Fuji Rabbit. Pabriknya sama, namanya Fuji Heavy Industry di Jepang. Iya, Fuji Heavy Industry. Nah. Berarti ini cikal bakal Subaru. Betul. Wah. Betul. Punya nilai histori itu penting. Betul. Dan kelangkaan, pasti langka deh. Langka. Betul. Ini adalah produksi yang terakhir sebelum dia tutup pabriknya dan berubah menjadi pabrik mobil. Waduh. Gitu. Di akhir tahun 60-an. Jadi Subaru diproduksi setelah ini selesai produksi, dia closing down, bikin pabrik mobil dengan nama Subaru. Gitu. Sadis. Ini teknologi tinggi nih. Tahun berapa ini Om? Ini tahun 67. 67 berarti segenerasi sama ini nih kan? Iya betul. Sejaman kan? Ini generasinya sama, cuma ini tidak elektrik, semuanya pakai Kickstarter. Ini tahun 67, dia sudah pakai elektrik starter. Elektrik ini? Iya. Wah, kita coba dengarkan. Hidupkan. Ini spesial banget nih. Mau pencet aja nih satu nih. Loh, itu kayak didorong tau hidup. Gila. Begitu doang itu? Iya. Blok-blok. Terus nggak ada blok-bloknya langsung Iya. blok. Itu ini kali kayak pakai per kali di Dia punya elektrik starternya memang canggih deh. tahun 60-an. Tahun 60-an udah kayak gini. Tapi secara konsep ngoper-ngoper gigi sama persis sama Vespa ya. Nah ini lucunya, ini bukan tuas kopling. Hah? Ini bukan tuas bukan. kopling. Ini tuas ini hanya untuk mindahin gigi. Setelah mindahin gigi dilepas aja. Kalau kopling kan harus kita mainin. Iya. Ini enggak. Cuman mindahin Ini gigi. berarti lock aja. Cuman lock. Koplingnya di mana? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Jadi ini pakai torque converter gitu dong. Nah, inilah canggihnya motor ini. Ini boleh dicoba nggak sih Om? Boleh. Belum pernah seumur-umur. Ya. Wah. Ya, pegang. Wah, keren banget ini. Nomor satunya ke bawah. Tuh. Setelah itu duanya naik ke atas. Jadi netral itu di antara 1 sama 2 lah. Seperti motor laki. Jadi 1 nih ya. Satu. Udah, lepas aja. Nggak loncat? Enggak. Gas. Gas. Ya, kan? Iya loh. Hebat. Ya. Oh, langsung. Oh iya enak. Bener enak loh. Rem belakang lebih pasang. Bener enak loh. Oh iya ini kayak motor bebek gitu loh.
sekali, kayak kapas sih. Ini jalanan beton nggak terasa beton. Enak banget loh. Gigi dulu aja nih. Kita kotorin motor dia jadinya. Kirinya langsung sini ya? Iya, masih. Tapi ini gimana? Enak banget ya. Enak banget. Empuk banget ya. Empuk sekali. Rata gitu jalanan beton itu kayak aspal nggak ada sambungan, kayak aspal halus. Bisa begitu ya? Tapi wheelbase-nya panjang juga ya ternyata ya? Iya. Iya. Ini kayak Lambretta. Kayak Lambretta bener ini. Ini mirip Lambretta. Kalau yang situ apa tuh? Nih yang dimaksud. Henkel. Monyongnya mirip ya sama Fuji. Ini tahunnya hampir sama. Ini tahun 67 juga. Oke. Very nice. Keren loh ini. Belakangnya tuh kayak Lambretta sekali. Cuma dia karena ini kan bikinan Jerman. Dia bentuk badan posturnya orang Jerman. Dia mengakomodir Besarnya. besar. Iya nih. Lihat tuh, rata gede gitu loh. Gede banget. Keren. Kalau itu apa? Lambretta. Oh, ini Lambretta. Oh iya bener Lambretta. Lambretta dulu tuh. Ini generasi awal-awal sekali nih. Nah, ini Lambretta. German version. Ngeliatnya dari mana? Pantatnya? Jadi kalau kita lihat BMW R25, R27, R26 itu joknya sama. Hah? Oh gitu. Ini pakai jok BMW ini sadelnya. Iya. Karena Jerman kan. Oke. Ya, jadi dia modelnya sama kayak ini, kayak BMW. Oh. Ya. Dapat aja motor begini. Ini masih asli loh, tahun 57 nih. Pakai kabel-kabel. Asli dari tahun 57. Dia nggak getas ya? Beneran nih asli ini? Asli dari tahun 57. Nggak getas loh, bagus loh kondisinya. Kami ingin Vespa klasik. Apa-apa saja yang mesti diperhatikan. Misalnya kalau beli ya, mungkin kalau boleh nawar salah satu sih sebenarnya sih ya. Cuma kami bukan Andre Taulani, nggak main asal beli gitu aja, atau asal jual. Jadi gimana cara ngerawatnya sih Om? Apakah cuma sekedar hanya oli samping dan kawan-kawan? Apakah mesti tahu-tahu nanti in the middle of nowhere mogok ya, terus ngamplas busi? Jadi kalau mau main Vespa klasik memang mesti ini extra effort. Pertama sedikit banyak ngerti masalah engine 2 tak. Ngerti 2 tak. Ya kan? Nah, yang kedua dia tuh nggak kayak Vespa Matic yang gampang. Vespa Matic problemnya cuma aki. Ini nggak pakai aki, tapi dia nggak boleh didiemin lama, nggak dinyalain. Jadi mesti rajin manasin. Nggak pakai aki tapi mesti rajin manasin. Betul. Karena kalau udah nggak rajin manasin, itu banyak problem nanti. Bensinnya tawar. Pada saat bensinnya itu udah nguap, udah tawar, dia udah nggak mau nyala engine-nya. Jadi kita mesti kuras lagi bensinnya, isi lagi yang ampun. baru. Gitu. Itu dikerjakan sendirian repot tuh kayaknya. Nah, makanya kalau misalnya orang yang udah punya banyak waktu mau belajar cocok. Tapi kalau misalnya nggak punya banyak waktu, ya harus sambil montir. Ya repot gitu. Ya montir di bengkel bisa aja sih, cuma mesti belajar Vespa dulu. Nanti yang lain-lain jadi terbengkalai ya. Gimana ya, jadi bingung ya Om ya? Udah kita berpikir dulu. Aja lah. Matic ya. Tapi Matic udah berapa kali punya 150S. Terus punya Corsa punya. Oke. Nggak inget ditaruh di mana. Gitu. Terus dulu pernah punya GTS 150. Oke. Cuma makanya nih kayak terpanggil untuk Italian klasik. Kemarin lihat Fiat 500 original, kemahalan, nggak kuat gitu ya. Terus sekarang Vespa memang lah.
barang klasik lagi naik. Karena gini, banyak pemain baru. Banyak pemain baru yang memang mau belajar main klasik. Ya, nah pemain baru ini salah satunya yang bikin dia jadi pemain baru kadang-kadang karena nonton video kayak gini. Nah, betul. Kalau bisa, body ambil Vespa klasik, kita masukin mesin elektrik. Elektrik klasik Vespa. Nah, belum ada. Oke, menarik itu. Menarik itu. Harus jadi pionir. Menarik itu. Tapi sebentar deh. Kayaknya agak susah jadi pionir. Kenapa? Karena kayaknya udah ada. Masa? Coba kita samperin ya. Ya udah, akhiri dulu video ini. Okay. Next video kami cari itu yang namanya Vespa elektrik. Nah, warna merah katanya ada tuh. Oke. Nah, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Om Dodi juga di follow Instagramnya seru-seru mengenai Vespa. Kalau ada pertanyaan Vespa bisa DM kali. Monggo. Biar penuh DM-nya. Silakan. Terima kasih telah menonton. Next video Vespa elektrik, klasik Vespa. Terima kasih telah menonton.